Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami adalah mahasiswa dari jurusan Manajemen Intek D3 BP 21 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Pada kesempatan dalam video kali ini akan memaparkan tentang change management atau manajemen perubahan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Diah Maharini, yang kedua ada Miftahul Jannah, yang ketiga ada Relvi Deva, yang keempat ada Muhammad Fakrul Basari, dan yang kelima ada Wirayana Satya, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen change. Bagaimana manajemen change? Akhir-akhir ini, isu dinamika perubahan zaman merupakan topik yang sering kali muncul dalam berbagai pembahasan. Dalam hal ini, transformasi justru sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Dengan begitu, baik perusahaan atau individu dituntut untuk mampu menghadapi dinamika tersebut. Di dalam organisasi atau perusahaan, hal ini mengharuskan karyawan atau staf perusahaan untuk mempelajari cara menggunakan sistem yang baru atau bahkan mungkin memerlukan metode kerja yang baru. Oleh sebab itu perlu adanya manajemen change. Lantas apa itu manajemen change? Seperti yang ada ditampilkan di slide, manajemen change merupakan proses terus-menerus yang mempengaruhi organisasi berkenaan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah dari pasar, pelanggan, dan para pekerja itu sendiri. Selanjutnya, hubungan manajemen change dengan transformasi digital. Seperti yang kita tahu, transformasi adalah sesuatu yang muncul akibat adanya dinamika perubahan tersebut. Hal ini diharuskan dilakukan untuk bagaimana keberlangsungan sebuah perusahaan itu akan selalu berlangsung. Signifikansi pada proses struktur dan sistem organisasi yang diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui menggunakan digital platform teknologi. Jadi, hubungan dari manajemen change dengan transformasi digital itu adalah transformasi digital melahirkan change management. Bagaimana transformasi dapat membuat manajemen harus berpikir bagaimana caranya untuk mengatur ulang segalanya disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan saat transformasi itu terjadi. Di dalam bisnis digital tentunya semuanya berhubungan dengan digitalisasi seperti sistem operasional yang baru atau bahkan memerlukan metode-metode digital yang terbaru. Pada slide selanjutnya ada tantangan transformasi bisnis digital, yaitu yang pertama adalah pembelian dan kepemilikan manajemen. Maksudnya adalah bagaimana manajemen dapat berpikir untuk bagaimana hubungan antara bisnis digital ini terhadap kepemilikan manajemen. Apakah ada perubahan-perubahan yang akan terjadi di dalam pembelian dan kepemilikan untuk digitalisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah bagaimana tindakan untuk menarik dan mempertahankan staf yang tepat untuk mencapai perubahan, yaitu merupakan aksi atau aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mempertahankan staf yang tepat dalam mencapai transformasi, dalam hal ini transformasi digital atau transformasi bisnis digital tersebut. Selanjutnya adalah manajemen proyek yang efektif. Hal ini tentu sama-sama kita tahu, manajemen proyek yang efektif merupakan salah satu bentuk dari transformasi yang berhasil atau sukses. Selanjutnya adalah kepemilikan karyawan atas perubahan. Maksudnya adalah bagaimana dalam hal ini perusahaan mampu untuk mempertahankan atau memiliki karyawan yang sejalan dengan perubahan tersebut terjadi. Pada slide selanjutnya, transformasi bisnis digital. Transformasi bisnis digital, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, merupakan salah satu bentuk dari transformasi yang muncul akibat dinamika perubahan. Dalam hal ini adalah bisnis digital
melahirkan manajemen perubahan, yang artinya untuk mencapai transformasi bisnis digital, kita memerlukan sebuah manajemen perubahan. Selanjutnya, apa saja aspek perencanaan perubahan manajemen tersebut? Yang pertama, ada penjadwalan. Penjadwalan maksudnya di sini adalah strategi yang digunakan untuk mengatur bagaimana, apa, dan kenapa sebuah jadwal itu cocok untuk memperkenalkan perubahan yang terjadi tersebut. Selanjutnya adalah penganggaran. Seperti yang kita tahu, bagaimana kita menghitung biaya investasi dalam sistem dan proyek bisnis digital. Yang ketiga adalah kebutuhan sumber penghasilan atau jenis-jenis sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk dapat melangsungkan sebuah perubahan. Yang keempat adalah struktur organisasi. Apakah kita perlu merevisi struktur organisasi tersebut? Seperti itu. Yang kelima adalah mengelola dampak perubahan manusia, yang artinya apa cara terbaik untuk memperkenalkan digital skala besar atau perubahan bisnis total untuk karyawan. Yang keenam ada teknologi pendukung perubahan bisnis digital. Teknologi-teknologi apa saja yang dibutuhkan untuk manajemen pengetahuan dan juga bagaimana menimbulkan group aware dari internet atau eksplorasi. Yang ketujuh ada pengelolaan resiko. Manajemen resiko atau pengelolaan resiko ini adalah pendekatan untuk mengelola resiko dalam proyek bisnis digital. Baik, pada slide selanjutnya kita lihat di sini ada tantangan transformasi dalam transformasi bisnis digital, dalam bisnis digital. Yang pertama itu di tengah ada perubahan manajemen. Hal ini merupakan objek yang akan dipengaruhi oleh aspek-aspek atau faktor-faktor yang nanti akan muncul. Yang pertama, ada aspek kunci untuk memaksimalkan keuntungan bisnis digital, yaitu model pasar bisnis, proses bisnis, struktur organisasi dan budaya, teknologi infrastruktur. Hal ini merupakan kunci untuk bagaimana nanti supaya bisnis yang dilaksanakan dapat melahirkan keuntungan atau diubah untuk bagaimana nanti transformasinya secara digital menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Yang selanjutnya adalah faktor kesuksesan. Faktor kesuksesan ini apa saja? Yang pertama ada komitmen kepemimpinan, manajemen proyek, akuisisi karyawan, kepemilikan kerja. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang memicu untuk bagaimana perubahan manajemen itu dapat terlaksana dengan baik, begitu. Slide selanjutnya adalah jenis perubahan dalam bisnis. Jenis perubahan dalam bisnis itu ada dua. Yang pertama yang kita ketahui yang ditemukan ada dua adalah perubahan bertahap dan perubahan diskontinu. Perubahan bertahap itu apa? Yaitu penyesuaian kecil organisasi dalam menanggapi lingkungan bisnisnya. Jadi perubahan bertahap itu contohnya seperti adanya perubahan kecil yang nantinya akan mempengaruhi lingkungan bisnis dalam lingkup yang kecil. Yang selanjutnya adalah perubahan diskontinu, maksudnya adalah perubahan yang melibatkan transformasi besar dalam suatu industri. Jadi bahkan transformasi tersebut dapat merubah struktural atau bahkan metode dalam bekerja di dalam suatu perusahaan. Baik, slide selanjutnya adalah untuk mengelola kedua jenis perubahan tersebut, kita membutuhkan dua jenis perubahan yang dapat diklasifikasikan. Yang pertama adalah perubahan antisipatif. Di dalam organisasi, untuk melakukan perubahan antisipatif ini diperlukan memulai perubahan tanpa perlu segera merespon. Jadi perubahan tersebut langsung dilaksanakan pada saat perubahan itu datang, begitu. Jadi yang selanjutnya ada perubahan reaktif, yaitu respon langsung dalam organisasi
untuk menanggapi perubahan dalam lingkungan. Jadi sebelum dilaksanakan perubahan, jadi ada respon tertentu dulu di dalam organisasi. 4 bentuk perubahan organisasi yang dikemukakan oleh Nadler et al. Pada tahun 1995. Yang pertama adalah tuning, atau dapat disebut juga sebagai penyetelan. Tuning merupakan bentuk perubahan inkremental ketika tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk mendorong sebuah perubahan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai melakukan hal-hal dengan lebih baik. Prosedur atau kebijakan baru dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi proses. Contohnya, seseorang yang berbelanja di internet jauh lebih efisien dalam segi waktu dan tenaga serta uang dibandingkan seseorang yang berbelanja ke pasar, di mana jika seseorang berbelanja ke pasar, maka akan memerlukan waktu, biaya yang tidak sedikit. Yang kedua, adaptation atau adaptasi. Adaptation merupakan bentuk perubahan inkremental, tetapi dalam hal ini adalah sebagai respon terhadap ancaman atau peluang eksternal, yang dapat dikategorikan sebagai melakukan sesuatu dengan lebih baik. Misalnya, pesaing dapat memperkenalkan produk baru atau mungkin ada merger di antara dua pesaing. Tanggapan mungkin diperlukan, tetapi tidak melibatkan perubahan signifikan dalam dasar persaingan. Mengelola perubahan terkait bisnis digital juga membutuhkan sebuah adaptasi. Tahap ketiga, reorientation. Reorientation merupakan perubahan atau transformasi signifikan pada organisasi yang dapat diidentifikasi sebagai prioritas jangka pendek hingga menengah. Tidak ada kebutuhan segera untuk melakukan sebuah perubahan, tetapi perubahan yang signifikan adalah antisipasi sebuah perubahan. Ketika IBM adalah salah satu organisasi pertama yang memperkenalkan konsep bisnis digital pada pertengahan 1990-an. Ini adalah reorientasi dalam cara memberikan layanan dengan meningkatkan fokus pada layanan konsultasi daripada perangkat keras dan perangkat lunak, yang dapat memicu sebuah perubahan yang lebih luas dalam cara bisnis bekerja. Keberhasilan adopsi bisnis digital juga memerlukan reorientasi bagi banyak perusahaan. Tahap keempat adalah penciptaan ulang atau recreation. Dalam rekreasi, tim manajemen senior dari suatu organisasi memutuskan bahwa perubahan mendasar pada cara beroperasi diperlukan untuk bersaing secara efektif. Dalam industri penerbangan, sebuah maskapai yang sudah matang harus membuat program perubahan untuk merespon kepada maskapai yang biayanya lebih rendah. Contohnya, dengan meningkatkan kualitas layanan atau memperkenalkan layanan berbiaya rendah saingan. Baik reorientasi maupun rekreasi dapat dikategorikan sebagai melakukan sesuatu secara berbeda. Bisnis digital juga telah menyebabkan penciptaan ulang dalam industri penerbangan. Dengan maskapai penerbangan bertarif rendah kini memperoleh lebih dari 90% pemesanan secara online. Namun, perubahan drastis tersebut tidak selalu terjadi pada industri yang lainnya. 7. Kerangka kerja. Kerangka kerja berguna untuk meninjau kemampuan organisasi dalam mengelola transformasi digital. Kerangka pertama adalah strategi. Strategi merupakan kontribusi bisnis digital dalam mendukung dan mempengaruhi strategi organisasi. Yang kedua adalah struktur. Struktur memodifikasi suatu struktur organisasi untuk mendukung sebuah bisnis digital. Dan yang ketiga adalah sistem. Sistem merupakan pengembangan proses, prosedur, atau sistem informasi khusus untuk mendukung pemasaran internet. Yang keempat adalah staff. Perincian staf dalam hal latar belakang, usia, dan jenis kelamin mereka, serta karakteristik mereka. Yang kelima adalah gaya. Gaya mencakup cara manajer kunci dalam bab perilaku untuk mencapai tujuan organisasi dan gaya budaya organisasi secara keseluruhan. Yang keenam adalah keterampilan.
Keterampilan adalah kemampuan khusus staf kunci, tetapi dapat diartikan sebagai keahlian khusus dari anggota tim. Dan yang terakhir adalah superordinat, merupakan konsep panduan organisasi e-commerce yang juga merupakan bagian dari nilai dan budaya bersama. Persepsi internal dan eksternal dari tujuan ini dapat bervariasi. Baiklah, kita akan masuk ke indikator kedua, yaitu manajemen transformasi bisnis. Di mana perubahan terbagi atas dua, yaitu perubahan bertahap dan perubahan discontinue. Perubahan bertahap dapat berupa business process management atau dapat disebut dengan BPM, dan perubahan discontinue terbagi atas tiga, yaitu business process reengineering atau BPR, business process improvement atau BPI, dan Business Process Automation atau BPA. Business Process Management atau BPM berguna sebagai meningkatkan efisiensi proses dengan meningkatkan arus informasi antara orang-orang melalui software ketika mereka melakukan tugas-tugas bisnis. Sementara, Business Process Reengineering atau BPR digunakan untuk mendesain ulang proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kerja, kritis, dan kontemporer seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Business Process Improvement atau BPI digunakan untuk mengoptimalkan proses yang ada, biasanya ditambah dengan peningkatan dalam teknologi informasi. Dan yang terakhir, Business Process Automation atau BPA digunakan untuk mengoptimasikan cara kerja manual yang ada melalui teknologi informasi. Perubahan perencanaan dalam mengelola perubahan. Tahap pertama adalah strategi perubahan. Strategi perubahan dilakukan untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan sebuah perusahaan atau organisasi dalam melakukan sebuah perubahan, namun tetap pada tujuan organisasi dan tidak melenceng dari tujuan tersebut. Lalu, setelah melakukan strategi perubahan, strategi tersebut diimplementasikan dan dilakukan serangkaian aktivitas, di mana serangkaian aktivitas ini dapat memuat tim manajemen proyek. Dan setelah melakukan serangkaian aktivitas, maka tujuan dari perubahan itu akan tercapai. Mengapa perencanaan tata kelola suatu proyek diperlukan? Sebuah studi survei baru-baru ini tentang mengelola proyek implementasi bisnis digital ditunjukkan oleh survei lebih dari 600 bisnis Eropa dan Amerika Serikat yang terlibat dalam pengelolaan proyek yang berhubungan dengan web atau e-konsultasi pada tahun 2007. Yang hasilnya 8% responden tidak pernah memenuhi tenggat waktu proyek mereka, 6% tidak pernah memberikan proyek mereka sesuai anggaran, dan setengah dari responden tidak memiliki pendekatan terstruktur untuk mengelola proyek mereka. Hal ini dapat membuktikan bahwa organisasi atau sebuah perusahaan tidak dapat mengelola proyek mereka secara baik dan benar. 3. Manajemen proyek. Alasan kegagalan suatu proyek. Yang pertama, kurangnya input pengguna. Kurangnya input pengguna pada saat proses perancangan proyek akan mengakibatkan kegagalan pada saat diterapkan, karena terjadi kesenjangan antara pengguna dan perancang suatu proyek. Kesenjangan itu timbul karena keduanya memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Kesenjangan ini pada akhirnya akan menciptakan kegagalan dalam pelaksanaan suatu proyek. Yang kedua, kurangnya dukungan eksekutor. Kurangnya dukungan para eksekutor dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang suatu proyek, mengendalikan upaya pengembangan proyek, dan memotivasi seluruh personil yang terlibat akan berakibat terhadap kegagalan suatu proyek. Yang ketiga, persyaratan dan spesifikasi teknologi in kompetisi. Penerapan dan pengembangan sistem informasi sangat membutuhkan peranan manusia sebagai operator. Apabila sumber daya manusia dalam organisasi tidak memiliki kompetensi akan perkembangan teknologi yang semakin maju, maka penerapan sistem informasi akan mengalami kesulitan. Faktor utama keberhasilan. Yang pertama, keterlibatan pengguna. Keterlibatan pengguna
pada saat proses perancangan proyek sangat penting terhadap keberhasilan suatu proyek. Yang kedua, dukungan manajemen eksekutif. Dukungan para eksekutif dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang suatu proyek sangat diperlukan dalam keberhasilan suatu proyek. Yang ketiga, hapus pernyataan persyaratan. Kebutuhan yang telah dirumuskan tersebut harus mendapatkan dukungan berupa infrastruktur yang memadai akan menyebabkan keberhasilan pada suatu proyek. Yang keempat, perencanaan yang tepat. Pengembangan dan penerapan suatu proyek yang tidak didukung oleh perencanaan yang matang tidak akan mampu menjadi mediator antara berbagai keinginan dan kepentingan dalam suatu organisasi. Suatu proyek harus dirancang sesuai kebutuhan organisasi. Yang kelima, harapan yang realistis. Kita akan dapat berhasil menyelesaikan suatu proyek ketika kita bisa memperkirakan apa yang kita dapat capai untuk kapan dan untuk berapa banyak. Syarat mengelola bisnis proyek. Yang pertama, menetapkan prioritas. Dalam suatu proyek, kita harus memilih atau menyortir urutan atau tingkat kebutuhan dalam melakukan aktivitas dengan kategori paling mendesak atau paling penting. Yang kedua, tepat waktu. Merupakan waktu pelaksanaan proyek. Semakin lama suatu proyek dikerjakan, maka semakin besar biaya operasional proyek yang dibutuhkan. Project time management yang baik akan mempengaruhi besar kecilnya profit margin proyek yang didapat. Oleh karena itu, pelaksanaan suatu proyek harus dilakukan tepat waktu. Yang ketiga, sesuai anggaran. Merupakan komponen biaya proyek. Komponen ini juga saling terkait dengan dua komponen sebelumnya, karena besar kecilnya biaya proyek akan mempengaruhi besarnya skop proyek serta cepatnya waktu pelaksanaan proyek. Yang keempat, memprioritaskan proyek sejalan dengan rencana operasional. Yang kelima, penerapan teknik manajemen proyek yang sehat untuk setiap proyek yang dilakukan. Hal yang diperhatikan dalam mengelola proyek. Yang pertama, pelacakan tonggak dan hasil yang ketat. Yang kedua, anggaran biaya dan tenaga kerja menyeimbangkan sumber daya internal dan eksternal. Yang ketiga, rencana dan metode jaminan kualitas. Yang keempat, penilaian risiko program dan proyek. Yang kelima, transisi dari pengembangan ke operasi. Yang keenam, sponsor manajemen bisnis untuk proyek. Yang ketujuh, manajemen program. Yang kedelapan, kemampuan manajemen proyek. Yang ke-9, keterlibatan pengguna. Yang ke-10, pemecahan tugas, definisi tonggak sejarah dan persetujuan fase. Yang ke-11, alokasi tanggung jawab. Manajemen proyek yang efektif. Yang pertama, estimasi. Mengidentifikasi kegiatan yang terlibat dalam proyek terkadang disebut sebagai struktur rincian kerja atau yang disebut WBS. Yang kedua yaitu alokasi sumber daya. Setelah WBS awal, sumber daya yang sesuai dapat dialokasikan ke tugas. Yang ketiga, jadwal atau rencana. Setelah alokasi sumber daya, jumlah waktu untuk setiap tugas dapat ditentukan sesuai dengan ketersediaan dan keterampilan orang-orang yang ditugaskan untuk tugas tersebut. Waktu usaha adalah jumlah total pekerjaan yang perlu terjadi untuk menyelesaikan tugas. Waktu berlalu menunjukkan berapa lama waktu tugas akan berlangsung dan tergantung pada jumlah orang yang mengerjakan tugas dan keterampilan mereka. Yang terakhir, pemantauan dan pengendalian. Pemantauan mencakup memastikan proyek berjalan sesuai rencana setelah dimulai. Pengendalian mengambil tindakan korektif jika proyek menyimpang dari rencana. Rencana dan jadwal proyek untuk sistem bisnis digital ada 4, yaitu initiation, prototyping, final implementation, dan maintenance. Yang pertama, initiation. Proyek yang melibatkan pembuatan proyek manajemen perubahan termasuk perencanaan proyek, mengelola perubahan organisasi dan manajemen risiko. Yang kedua, prototyping. Pada fase analisis dan desain, persyaratan organisasi dan pengguna sistem didefinisikan dan diterjemahkan ke dalam desain dari mana sistem dapat dibangun. Yang ketiga, final implementation. Menulis kode program, membangun database, memigrasikan data, menguji sistem, dan mengelola pergantian ke sistem, dan menjelaskan pemeliharaan sistem setelah sistem itu hidup. Yang keempat, maintenance, merupakan pemantauan dan peningkatan.
Prototyping. Yang pertama, rapid. Perkembangan yang lebih cepat dicapai melalui pengurangan lamanya waktu analisis, desain, dan tahap pembangunan dengan menggabungkan bersamaan dengan penggunaan alat perangkat lunak grafis yang dengannya aplikasi dapat dibangun dengan cepat komponen perakitan. Yang kedua, simple. Tidak mengandung semua fungsi suatu sistem, tetapi merupakan kerangka kerja yang memberikan indikasi yang baik untuk pengguna informasi yang tersedia dan tampilan serta nuansa aplikasi. Yang ketiga, iteratif. Prototipe sering diproduksi pada frekuensi 1 setiap beberapa hari atau minggu, sehingga komentar dari ulasan terakhir dapat dimasukkan ke dalam sistem. Yang keempat, incremental. Setiap prototipe menggabungkan umpan balik dari tinjauan sebelumnya, sehingga setiap versi aplikasi memiliki sejumlah fitur baru. Yang kelima, user center. Pengguna terlibat di semua tahap pengembangan dan menggambarkan yang ada sistem, meninjau prototipe, dan menguji sistem. Retensi staff. Kesulitan dalam sumber daya staf untuk bisnis digital tidak berakhir dengan perekrutan staf. Seperti yang dikatakan oleh Crash pada tahun 2000, mendapatkan staf yang baik itu sulit. Mempertahankan mereka adalah mimpi buruk. Karena ada pasar yang sangat kompetitif untuk staf bisnis digital. Banyak staf ingin melanjutkan karir mereka. Ini sering terjadi setelah perusahaan menghabiskan beberapa waktu untuk melatih mereka. Model karakteristik pekerjaan yang dikembangkan oleh Heckman dan Oldham pada tahun 1980 memberikan kerangka kerja yang berguna untuk merancang pekerjaan yang memberikan pengalaman yang baik untuk meningkatkan motivasi staf dan membantu retensi. Ada 5 karakteristik intrinsik dari suatu pekerjaan. Yang pertama, variasi keterampilan. Yang kedua, identitas tugas. Seberapa baik pekerjaan didefinisikan relatif terhadap tugas lain dan apakah seseorang karyawan melihat pekerjaan melalui dari awal sampai akhir. Yang ketiga, signifikansi tugas atau pentingnya pekerjaan. Yang keempat, otonomi atau kebebasan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima, umpan balik dari pemberi kerja. Untuk meningkatkan karakteristik psikologi ini, Heckman dan Oldham menyarankan berikut ini pendekatan Lowing dapat digunakan. Yang pertama, kombinasi tugas. Dengan menggabungkan tugas, karyawan melihat lebih banyak tugas secara keseluruhan. Yang kedua, kelompok kerja alami akan membantu dalam menyelesaikan tugas melalui pembuatan tim untuk berkomunikasi sehingga menghasilkan tugas yang lengkap. Yang ketiga, membuka saluran umpan balik. Dilakukan dari pelanggan internal atau eksternal, melalui manajer jika diperlukan. Selanjutnya, pertukaran pekerjaan. Pendekatan yang sedikit berbeda, di mana melibatkan pertukaran pekerjaan dianggap sebagai solusi yang efektif. Selanjutnya, tim kolaboratif sementara, di mana menggunakan sistem multidisiplin tim, ini dibentuk untuk mendorong partisipasi dan inisiatif tertentu untuk peningkatan kinerja. Misalnya peningkatan halaman beranda, analisis web, atau mendukung perjalanan pelanggan antar saluran. Selanjutnya, pembuatan pusat. Dapat menyediakan sumber daya yang jelas yang dapat digunakan oleh staf pemasar untuk mendapatkan saran dan dokumentasi praktik terbaik. Anggota tim ini juga dapat terlibat secara proaktif menyebarkan berita melalui keterlibatan dalam pelatihan atau perencanaan kampanye operasional. Yang terakhir, sesi perencanaan gabungan. Dengan adanya tim digital yang mengembangkan rencana dan kemudian berdiskusi dengan tim pemasaran yang kemudian dapat digunakan ke dalam rencana mereka. Kolaborasi yang dilakukan oleh kedua tim sehingga dapat membuat rencana terpadu. Pengalih dayaan atau outsourcing. Mengingat sulitnya merekrut staf bisnis baru, banyak perusahaan beralih ke pihak ketiga untuk membantu implementasi bisnis digital mereka. Penggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan sendiri untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu yang spesifik, atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain.
Dampak positif dari outsourcing ini yang pertama, penghematan dan pengendalian biaya operasional. Yang kedua, perusahaan dapat merespon pasar dengan cepat. Yang ketiga, mengurangi risiko. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan perbaikan pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak mendasar. Yang kelima, fokus pada kompetensi utama. Dampak negatif dari outsourcing yang ada 3. Yang pertama, kehilangan kontrol manajerial. Yang kedua, adanya biaya tersembunyi. Dan yang ketiga, ancaman keamanan dan kerahasiaan. 4. Merevisi struktur organisasi. Merevisi struktur organisasi terjadi ketika sebuah perusahaan pertama kali memulai bisnis digital. Mungkin melalui pembuatan situs web baru untuk mempromosikan produknya, biasanya akan beroperasi dalam struktur perusahaan yang ada. Mungkin menggunakan outsourcing untuk membuat defisit sumber daya yang baik. Namun, sebagai kontribusi dari situs web ke perusahaan meningkat, pekerjaan yang terlibat meningkat, dan lebih banyak staf dari berbagai bagian organisasi terlibat dalam bisnis digital mungkin perlu mengadopsi struktur organisasi baru dan praktik kerja. Maka diperlukan 4 tahap dalam pertumbuhan. 4 tahap dalam pertumbuhan itu ada yang pertama, aktivitas ad hoc. Pada tahap ini tidak ada organisasi formal yang terkait dengan e-commerce dan keterampilan tersebar di sekitar organisasi. Situs web ini mungkin tidak mencerminkan merek dan layanan situs web, mungkin tidak ditampilkan dalam komunikasi pemasaran resmi. Tahapan kedua yaitu fokus terhadap upaya. Pada tahap ini, upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan mekanisme pengendalian untuk pemasaran internet. Pada tahap ini, upaya untuk mengendalikan situs akan bersifat eksperimental dengan berbagai pendekatan yang dicoba untuk membangun, mempromosikan, dan mengelola situs. Tahapan ketiga adalah formalisasi. Formalisasi tercapai masa kritis dan akan ada kelompok yang ditentukan atau unit bisnis yang terpisah dalam perusahaan yang mengelola semua pemasaran digital. Sedangkan tahapan terakhir yaitu tahapan kemampuan melembagakan. Tahapan ini di mana juga melibatkan pengelompokan formal di dalam organisasi dengan tautan formal yang dibuat antara pemasaran digital dan inti perusahaan kegiatan. Itulah 4 tahapan dalam pertumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik kelima, yaitu pendekatan untuk mengelola perubahan. Pendekatan untuk mengelola perubahan ini, di mana manajemen perubahan dilakukan oleh agen perubahan yang merupakan manajer yang bertanggung jawab untuk mengendalikan perubahan. Dalam konteks bisnis digital, agen perubahan bisa menjadi manajer proyek yang bertanggung jawab untuk menerapkan sistem informasi baru, manajer bisnis digital yang bertanggung jawab untuk meningkatkan adopsi bisnis digital oleh sebuah organisasi atau spesialis pemasaran digital, atau manajer rantai pasokan yang ingin meningkat adopsi saluran elektronik. Nah, perlunya adanya keterlibatan manajemen senior. Nah, keterlibatan manajemen senior ini dirangkum dengan pendekatan umum dalam gaya kepemimpinan. Pendekatan umum dalam gaya kepemimpinan ini ada 4 pendekatan, yaitu pertama kolaboratif, yang kedua konsultan, yang ketiga arahan, yang keempat koersif. Yang pertama kolaboratif. Kolaboratif di mana tindakan proses bekerja sama untuk menemukan sebuah gagasan atau ide dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan keterlibatan konsultan, manajemen operasi akan memberikan semacam gagasan terhadap perubahan-perubahan yang mesti dilakukan. Sedangkan keterlibatan yang ketiga yaitu arahan. Arahan dilakukan untuk membagi tugas setiap divisi serta tanggung jawab mereka. Yang keempat yaitu keterlibatan koersif. Koersif ini merupakan tindakan apabila terjadinya penyelewengan yang terjadi dalam manajemen, maka manajemen operasi berhak untuk mengambil sebuah kebijakan untuk melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi. Dan pada tindakan koersif ini bisa jadi adanya tindakan paksaan dari manajemen operasi untuk melakukan perubahan. Nah, dalam bentuk untuk mencapai perubahan, tahapan perubahan organisasi dicapai melalui 3 tahapan. 1, tahapan pencarian, yang kedua tahap bergerak, yang ketiga adalah tahap akhir yaitu tahap refresh. Tahap pencarian merupakan tahapan perubahan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM.
yang dilakukan untuk mengevaluasi sebuah manajemen perubahan. Yang kedua yaitu tahapan bergerak. Tahapan bergerak yaitu menerapkan sistem baru dari tahap pencarian yang telah dilakukan tadi secara bertahap. Yang ketiga yaitu tahap akhir, reverse. Tahap reverse ini merupakan tahapan perubahan sistem perubahan yang diaplikasikan dengan cara kerja organisasi. Nah, selanjutnya yaitu variabel keberhasilan perubahan organisasi menurut Jay dan Smith. Nah, orientasi awal merupakan fase yang mencakup indikator bagaimana hasil akan diukur melalui pencapaian tujuan. Sedangkan persiapan memberikan arahan melalui komunikasi yang kuat tentang tujuan dan bagaimana tujuan itu dicapai. Sedangkan implementasi, perubahan harus diimplementasikan dengan melakukan uji coba terhadap perubahan. Sedangkan fase pendukung merupakan manajemen harus secara terbuka berkomitmen pada perubahan dan melakukan penyempurnaan sistem. Bentuk untuk mencapai perubahan. Variabel keberhasilan perubahan organisasi menurut Lewin dan Stein. Pertama, sejauh mana para pemimpin dapat istirahat dari cara kerja yang lama. Yang kedua, signifikan dan kelengkapan perubahan, bagaimana persiapan yang akan mereka lakukan. Yang ketiga, sejauh mana kepala organisasi terlibat aktif dalam perubahan proses. Yang keempat, peran yang berbeda oleh manajer proyek. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan identitas dari perusahaan untuk membedakan dengan perusahaan lain, yang dimana memiliki ciri khas untuk meningkatkan kegiatan serta memiliki nilai-nilai organisasi, komitmen, serta norma yang akan dipatuhi oleh setiap karyawan. Nah, jenis orientasi budaya ini ada 4, yaitu bertahan hidup, produktivitas, hubungan manusia, stabilitas. Manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan merupakan manajemen kegiatan dan proses untuk meningkatkan pengetahuan dan juga untuk meningkatkan daya saing melalui penggunaan dan penciptaan individu yang lebih baik dan juga sumber daya pengetahuan yang kolektif. Jenis pengetahuan. Jenis pengetahuan ini terbagi atas 2. Yang pertama yaitu eksplisit, lalu yang kedua itu tacit. Eksplisit ini merupakan perincian proses dan juga prosedur. Lalu, tacit ini merupakan pengalaman tentang bagaimana bereaksi terhadap situasi ketika banyak variabel yang berbeda terlibat. Salah satu tujuan manajemen pengetahuan adalah untuk mengubah pengetahuan diam-diam menjadi pengetahuan eksplisit yang kemudian dapat dibagikan antara karyawan dan digunakan untuk melatih karyawan baru para karyawan tersebut. Tujuan manajemen pengetahuan. Ada beberapa tujuan manajemen pengetahuan ini. Yang pertama yaitu meningkatkan laba atau pertumbuhan pendapatan. Lalu yang kedua mempertahankan bakat atau keahlian utama. Lalu yang ketiga meningkatkan retensi dan atau kepuasan pelanggan. Lalu yang keempat mempertahankan pangsa pasar terhadap pendatang baru. Dan yang kelima memperoleh waktu yang lebih cepat untuk memasarkan produk. Yang keenam, menembus segmen pasar baru. Yang ketujuh, mengurangi biaya. Lalu yang terakhir, yang 8, mengembangkan produk atau layanan baru. Menerapkan manajemen pengetahuan. Berdasarkan survei IDC 19+9, masalah utama yang masih relevan adalah yang pertama, kurangnya pemahaman tentang KM dan manfaatnya. Lalu kurangnya waktu karyawan untuk KM. Lalu yang ketiga, kurangnya keterampilan dalam teknik KM. Lalu yang keempat, kurangnya dorongan dalam budaya saat ini untuk berbagi. Lalu yang kelima, kurangnya insentif atau penghargaan untuk dibagikan. Lalu yang keenam, kurangnya dana untuk inisiatif KM. Lalu yang ketujuh, kurangnya teknologi yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, kurangnya komitmen dari manajemen senior. Teknologi untuk menerapkan manajemen pengetahuan. Untuk menerapkan manajemen pengetahuan ini, ada 6 kelas aplikasi KM yang berbeda, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama yaitu transaksional. Pada transaksional ini dapat membantu perusahaan untuk menerapkan manajemen pengetahuan melalui aplikasi helpdesk dan layanan pelanggan. Lalu yang kedua itu analitik. Perusahaan harus melakukan kegiatan pergudangan data dan juga penambangan data untuk aplikasi CRM. Lalu yang ketiga, manajemen aset. Pada manajemen aset ini, perusahaan membutuhkan manajemen dokumen dan konten untuk menerapkan manajemen pengetahuan ini. Lalu yang keempat adalah dukungan proses. Pada dukungan proses ini, terdapat manajemen kualitas total, benchmarking, BPR, dan Six Sigma. Lalu perkembangan. Pada perkembangan ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi staf pelatihan dan e-learning. Lalu yang keenam, yang terakhir yaitu inovasi dan kreasi. Yaitu sebuah perusahaan dapat membentuk sebuah komunitas, kolaborasi, dan juga kerja tim virtual. Ada beberapa alat alternatif untuk mengelola pengetahuan ini, yaitu meliputi pertama, alat penangkapan pengetahuan seperti perangkat lunak untuk menyusun peta pengetahuan dan peta pikiran. Lalu yang kedua, teknik berbagi pengetahuan seperti obrolan, grup diskusi, wiki, webinar, dan konferensi video. Lalu yang ketiga, alat pengiriman pengetahuan seperti intranet dan email. Lalu yang keempat, penyimpanan pengetahuan dalam basis data, dokumen atau basis pengetahuan seperti Lotus Notes atau Domino dan sistem manajemen konten. Lalu yang kelima, sistem manajemen dokumen elektronik seperti penerbit Interleaf. Lalu yang keenam, sistem pakaran digunakan untuk menangkap pengetahuan yang berbasis tugas tertentu dan memberikan solusi. Menurut Chaffee dan Wood, mereka berpendapat bahwa internet cenderung memiliki 3 tahap kecanggihan untuk manajemen pengetahuan. Yaitu yang pertama, statis. Pada statis ini, halaman web dasar disimpan di server web. Penerbitan informasi terpusat juga dikendalikan. Karyawan juga menelusuri dan mencari informasi tetapi tidak berinteraksi. Konten disegarkan secara tidak teratur. Lalu bahayanya adalah intranet akan menjadi gudang informasi yang kurang dimanfaatkan dan tidak dapat dipercaya. Lalu yang kedua, interaksi. Intranet berkembang menjadi lingkungan dinamis yang berkembang di sekitar kebutuhan pengetahuan karyawan. Penerbitan menjadi proses reguler yang melibatkan banyak karyawan. Papan diskusi dan papan buletin diperkenalkan. Karyawan mulai mengembangkan kepercayaan dalam menggunakan intranet untuk berbagi dan menemukan pengetahuan. Lalu yang ketiga itu ruang kerja elektronik kolaboratif. Intranet menjadi lingkungan atau layanan mandiri di mana semua karyawan diberdayakan untuk berbagi pengetahuan melalui mekanisme penerbitan dan alat kolaboratif. Ini merupakan menjadi titik awal untuk menemukan pengetahuan eksplisit. Semua proses bisnis inti akan berlangsung di seluruh platform intranet. Pendekatan kolaboratif untuk manajemen pengetahuan. Ada 4 untuk melakukan pendekatan kolaboratif ini untuk manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu penggunaan sistem manajemen konten seperti Microsoft SharePoint server untuk mengelola konten intranet. Lalu yang kedua, penggunaan blog internal di mana staf dapat membuat blog tentang pekerjaan proyek dalam kategori yang berbeda. Lalu yang ketiga, penggunaan microblogging menggunakan alat seperti Yammer yang telah dijuluki sebagai Twitter bisnis. Lalu yang keempat, penggunaan jaringan sosial dalam bisnis. Google Plus semakin banyak digunakan untuk ini karena bisa terbatas pada staf eksternal. Studi kasus pada Telkom Indonesia. Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai change management atau perubahan manajemen, maka
kelompok kami mengambil studi kasus mengenai perubahan manajemen pada bisnis digital pada salah satu perusahaan besar di Indonesia, yaitu PT Telkom. Sebagai perusahaan besar, PT Telkom tidak terlepas masalah dari berkembangnya lingkungan bisnis di Indonesia. Untuk dapat bersaing kembali dalam lingkungan bisnis Indonesia, PT Telkom melakukan kebijakan change management atau perubahan manajemen. Ada dua aspek yang mendasari diadakannya perubahan manajemen pada PT Telkom ini, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Pada aspek internal yang mendasari diadakannya perubahan manajemen pada PT Telkom adalah adanya tuntutan dari Serikat Karyawan atau Sekar PT Telkom untuk mengubah susunan direksi PT Telkom secara menyeluruh dengan harapan jajaran yang baru membawa PT Telkom ke arah yang lebih baik. Aspek eksternal yang mendasari diadakannya perubahan manajemen pada PT Telkom adalah adanya tuntutan untuk melakukan inovasi dalam perusahaan agar menjadi pemicu semangat bagi para karyawan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Seperti diketahui sebelumnya, kualitas karyawan dari PT Telkom ini dinilai telah menurun.